lanjutkan ke bab ketiga di materi matematika, yaitu tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi, apa itu fungsi? Kita simak, mohon simak baik-baik. Pertama kita ke relasi dulu. Nah, sebelum mengetahui apa itu relasi, ini hanya ilustrasi saja ya, membayar buku di kasir. Oke. Memahami konsep relasi dua himpunan. Coba perhatikan. Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa, Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Misalkan ini A, ya, kita sebut A itu sebagai himpunan A, sebagai anggota himpunan A. Ini nama siswa, pakai kurung kurang tutup ya di sini. B-nya jenis buku yang dibeli. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel di samping. Nah, ini seperti ini. Ya. Kan tadi disebutkan Risa dan Santi membeli buku novel. Jadi hubungannya ke sini. Ya. Ini juga ke sini. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Sedangkan Bara membeli buku pertanian. Nah, ini dua himpunan seperti ini. Ya. Jadi ini sebelum apa-apa, ini hanya mengurutkan. Risa ke novel, Santi juga ke novel, Adib ke buku komputer, Adib juga ke buku kesehatan, Bara ke buku pertanian. Nah, berikutnya perhatikan ya. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan sebagai berikut. Kemarin kita sudah waktu kelas 7 kalian mengetahui kan apa itu himpunan. Himpunan itu adalah sekelompok suatu perkumpulan yang memiliki tujuan yang sama, memiliki atau yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, coba perhatikan, buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Betul kan ya, yang tadi disebutkan bahwa Risa dan Santi membeli novel. Buku yang dibeli Adib adalah buku komputer dan buku kesehatan. Kemudian buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Tadi disebutkan anggota himpunan A-nya itu adalah Risa, Adib, dan Bara. Dan anggota himpunan B adalah nama bukunya, novel, buku, dan seterusnya. Relasi. Nah, relasi ini coba diperhatikan kalimatnya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Maksudnya gini, tadi kan disebutkan himpunan A, buku yang dibeli Risa adalah novel. Jadi hubungan, jadi relasi itu adalah hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Apa hubungannya? Ini kan disebutkan kalau himpunan A-nya Risa, Adib, Bara, kemudian himpunan B-nya novel, buku komputer dan buku kesehatan, kemudian dan buku pertanian, maka hubungan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah buku yang dibeli. Jadi buku yang dibeli Risa adalah novel. Buku yang dibeli Adib adalah komputer dan kesehatan. Atau bisa saja kalian sebutkan Risa membeli buku novel. Berarti nama relasinya berarti membeli buku. Itu kan buku yang dibeli teh bisa disebut dengan membeli buku. Atau Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Berarti nama relasinya sama. Yang penting ketiga ini tersebutkan dengan kata membeli buku. Risa membeli buku novel, Adib membeli buku komputer, gitu. Bara membeli buku pertanian. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Yang penting kalimatnya harus sama antara ketiga-tiganya. Atau ke semua anggota himpunan itu. Jangan Risa membeli buku, Adib menjual buku gitu. Jangan.
Ya, harus semua, berarti nama relasinya baru disebutkan buku yang dibeli atau membeli buku. Yang lebih simpelnya membeli buku ya. Dari himpunan B ke himpunan A terdapat hubungan sebagai berikut. Siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Maka relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Ini sama kalimatnya. Ya, boleh saja kalimat yang samanya itu boleh di depan, boleh di tengah. Ya. Atau bisa disebutkan novel dibeli oleh Risa dan Santi. Buku komputer dan buku kesehatan dibeli oleh Adib. Berarti nama relasinya ya, relasinya itu adalah dibeli oleh. Nah, itu ya. Sama aja seperti tadi. Yang mana yang lebih simpel? Nah, sekarang untuk menyajikan relasi itu seperti apa? Nah, sajian relasi itu ada berbagai macam. Yang pertama, sajian relasi berbentuk diagram panah. Nah, yang tadi disebutkan, ini kan bisa kita buatkan diagram panah. Ya, perhatikan diagram panah untuk yang ilustrasi pertama. Risa ke novel, Santi juga ke novel. Artinya Risa membeli novel, Santi juga membeli novel. Tapi Santi kan tidak dihubungkan dengan buku komputer karena memang dia tidak membeli. Adit juga dihubungkan dengan buku kesehatan, Bara dihubungkan dengan buku pertanian. Itu. Ini relasinya buku yang dibeli. Ya, buku yang dibeli Risa adalah novel atau tadi disebutkan Risa membeli buku novel gitu. Jadi nama relasinya bisa buku yang dibeli atau membeli buku. Seperti itu. Ya, ini kalau ini dari B ke A, ini novel dibeli oleh. Nah, seperti itu. Ya. Yang kedua, sajian relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, karena disebutkan himpunan pasangan berurutan, berarti harus dituliskan berbentuknya bentuk himpunan. Nah, himpunan itu cirinya kurung kurawal ini. Ya. R anggotanya adalah Risa membeli novel, artinya ya kalau dibacakan seperti ini, Risa membeli novel, Santi membeli novel, Adit membeli buku komputer, Adit membeli buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Seperti ini, hanya dicacah saja. Ya. Kalau relasinya dari B ke A, berarti novel dibeli Risa, novel dibeli Santi, buku komputer dibeli Adit, dan seterusnya. Oke. Nah, ini diagram kartesius yang kemarin mirip-mirip materi sebelumnya. Ya, jadi hanya dibuatkan diagram kartesiusnya. Sajian relasi buku yang dibeli. Nah, ini Risa ke novel, Santi ke novel, Adit ke buku komputer dan buku kesehatan, Bara ini. Ya. Ini dari himpunan A ke B-nya, ini dari B ke A. Itu gampang sih sebetulnya ya. Nah, ini lihat. Diketahui himpunan A 1, 2 sampai 6 dan B 1, 2, 3, 5, 7. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah X kurang Y sama dengan 2 dengan X anggota A dan Y anggota B. Tentukan R dalam bentuk diagram panah, pasangan berurutan dan diagram kartesius. Baik, untuk penyelesaiannya, sebentar. Baik, perhatikan untuk membahas soal nomor 1 tadi, diketahui himpunan A 1 sampai 6, B-nya 1, 2, 3, 5, 7. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B. Jadi himpunannya himpunan A ke himpunan B ya. Adalah X kurang Y sama dengan 2. Dengan X-nya anggota A dan Y-nya anggota B. Tentukan R dalam diagram kartesius, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Diagram mana maksudnya ya. Oke. Perhatikan. Kita buatkan 2 buah bingkai. Ini himpunan A.
2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada himpunan B. Kita mau membuat diagram panah dulu ya. 1, 2. Nah, ingat ada kunci di sini. Kuncinya adalah fungsinya X dikurang Y sama dengan 2. Artinya, kalian pasangkan ketika X dikurang Y akan jadi sama dengan 2. Misalkan begini, kalau 1 kurang berapa supaya jadi 2? Kayaknya nggak mungkin ya. Nah, berarti nilainya ambil dari yang paling besar dulu, 6. 6 kurang berapa supaya jadi 2? Kurang 4 ya, tapi di sini nggak ada. Di B nggak ada 4, berarti nggak usah dipasangkan. 5 kurang berapa supaya jadi 2? Ke 3, berarti 5 dipasangkan ke 3. Nah, 4 tuh kedua ya, 3 ke 1 udah. Nah, ini berarti diagram panah. Diagram panahnya seperti ini. Nah, perhatikan dalam diagram panah ini, himpunan A ini adalah himpunan asal. Di sini. Ini namanya daerah asal. Daerah asal. Atau kita sebut dengan domain. Nah, kalau ini himpunan B-nya ini namanya daerah kawan atau kodomain. Nah, tapi ini lihat yang B dulu ya, sebelum ke himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius. B ini ada tentukan daerah hasil. Daerah asal itu domain itu semua, ini kodomain juga semua yang di B. Nah, yang 1, 2, 3 atau yang berpasangan dengan A, jadi ini namanya, ini bedakan dulu warna ya supaya kalian lebih jelas. Oke. Nah, yang 1, 2, 3 ini, nah, ini namanya R. Ini kepanjangannya ring atau daerah hasil. Nah, atau hasil atau yang berpasangannya. Itu namanya ring. Oke. Bisa dipahami ya? Baik. Berikutnya, himpunan pasangan berurut. Nah, kayak tadi, berarti nama himpunannya kita misalkan R. Karena di sana ditentukan R. Jadi pasangan berurutannya adalah 31, kemudian 42, terus 53. Nah, begitu. Ini pasangan berurutannya. Kalau diagram kartesius, berarti kita harus menggambar koordinatnya. Di sini Y, di sini X. Atau di sini ini bisa disebut dengan himpunan B-nya, ini himpunan A-nya. Dua, 3, 4, 5, 6. Dua, 3, 5, 7. Tinggal memasang-masangkan saja. 3 dengan 1 berarti pasangannya di sini. 4 dengan 2 dan 5 dengan 3. Itu pasangannya. Nah, gitu ya. Oke. Dan untuk yang nomor 2, silahkan kalian kerjakan. Nah, di buku latihan aja ya. Nanti buku latihannya silahkan disimpan dulu. Nanti kapan-kapan ada waktu ke sekolah, kita kumpulkan. Kita periksa bersama. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.